Bab 1. Di sebuah ruangan gelap, Lu Ze berbaring di tempat tidur dengan bingung. Pandangannya lurus ke depan pada sesuatu yang tampak seperti monitor yang berkedip dengan cahaya merah redup. Dia telah bertransmigrasi. Lu Ze menghabiskan waktu setengah jam untuk menata kembali ingatan-ingatan yang terpecah-pecah di kepalanya. Setelah selesai, dia akhirnya tahu tentang kesulitan yang dihadapinya saat ini. Dia tidak bertransmigrasi ke masa lalu atau dunia lain, dia bertransmigrasi ke masa depan. 2000 tahun ke depan, manusia memiliki warp drive dan jejak kaki mereka tersebar di seluruh galaksi Bima Sakti. Bahkan ada petualangan di luar galaksi Bima Sakti yang terjadi. Pada saat yang sama, mereka menemukan banyak ras universal. Mereka menjalin aliansi diplomatik dengan ras yang bersahabat dan terlibat perang antar bintang dengan ras yang ganas. Tidak ada bedanya dengan saat Lu Ze masih di bumi. Diplomasi masih dilakukan, tetapi lebih menekankan pada kekerasan. Lagi pula, lawannya bukan lagi manusia. Selama pertempuran dengan ras yang berbeda, manusia menyadari bahwa selain teknologi, peradaban yang lebih kuat cenderung lebih kuat secara fisik juga. Tubuh manusia seperti bayi bagi peradaban yang lebih kuat ini. Jika tertinggal, Anda akan kalah. Jika manusia tidak mencari perlindungan dari para elf yang memiliki hubungan baik dengan ras manusia, manusia akan musnah dalam perang. Setelah melalui masa-masa perenungan yang serius, manusia akhirnya memahami potensi yang dimiliki makhluk hidup. Energi spiritual menyebar ke seluruh alam semesta. Energi tersebut tidak terlihat dan tidak dapat dirasakan. Namun, energi tersebut dapat dirasakan oleh tubuh dan jiwa seseorang. Pada masa bumi, energi tersebut disebut energi gelap. Melahap Ciroh, memberdayakan diri sendiri dan evolusi kehidupan telah menjadi proyek paling penting bagi Federasi Manusia dan tertulis dalam kurikulum. Dengan demikian, seni bela diri menjadi populer. Semua anak muda berbakat berharap untuk menjadi seniman bela diri dan memperoleh kekuatan yang kuat, kebebasan, dan bahkan kehidupan abadi. Kehidupan masa lalu Lu Ze seperti ini. Dia meninggal karena putus asa. Dia akan segera mengikuti ujian akhir sekolah menengahnya. Tingkat seni bela dirinya telah mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk ujian. Untuk dapat masuk ke Universitas Federasi terbaik di kehidupan sebelumnya, dia berlatih tanpa henti siang dan malam. Hal ini menyebabkan jalur Qi-nya menuju ke arah yang salah, yang mengakibatkan kematiannya. Dia bukan pria yang tidak berguna dan dia juga tidak pernah diputus oleh pacarnya. Dia adalah seorang maniak bela diri di kehidupan sebelumnya. Dengan parasnya yang tampan dan keluarga yang baik serta bakat bela diri tingkat menengah, cukup banyak gadis yang menyukainya. Namun, satu-satunya istrinya adalah seni bela diri. Dia tidak menyinggung taipan manapun dan disergap, dia tidak bodoh. Ditambah lagi, pada zaman itu, keamanan di kota-kota jauh lebih baik daripada zaman bumi kuno. Mengapa ada taipan yang membuang-buang waktu mereka sendiri untuk menyingkirkan seorang anak kecil? Dia tidak memiliki perseteruan keluarga yang mendalam dan juga tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam. Singkatnya, dia hanyalah anggota masyarakat biasa, orang yang sangat biasa. Dia memiliki orang tua yang baik, keluarga yang baik, dan adik perempuan yang manis. Aku pergi dulu, aku harus mengurus orang tuaku dan adik perempuanku dengan baik. Batuk, tidak semua orang bisa menjadi seniman bela diri yang hebat. Meskipun ia memiliki aspirasi yang tinggi di kehidupan sebelumnya, ia tidak memiliki bakat yang sesuai untuk itu. Realitas selalu menamparkan wajah Anda dengan keras. Jika Anda bekerja keras, apakah ada kebutuhan untuk bakat? Lu Ze tidak merasa tidak puas dengan identitasnya. Dia tampan, memiliki keluarga yang cantik, dan seorang adik perempuan yang manis. Kehidupan seperti ini tidak buruk, bukan? Kehidupan itu sudah berlalu. Menjalani kehidupan lain sudah cukup baik. Adapun apakah dia bisa menjadi seniman bela diri yang kuat? Jika dia menjadi seorang seniman bela diri yang kuat, maka dia beruntung, jika tidak, itu adalah takdir. Lu Ze tidak akan terobsesi dengan hal itu. Lagi pula, planet Lanjiang, planet tempat dia berada di wilayah dalam federasi. Itu sangat aman. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi seniman bela diri yang kuat yang dapat melintasi kosmos, dia tidak akan berada dalam bahaya. Ini sangat bagus. Lu Ze sangat senang dengan pengaturan Dewa Transmigrasi. Jika dia mati lagi, dia akan melihat apakah dia bisa memberinya peringkat bintang 5. Tidur. Setelah mengatur semua informasi, kelelahan menyerangnya dan Lu Ze tidak dapat menahan diri untuk menguap. Transmigrasi mendadak ini cukup mengejutkannya. Setelah mencerna semua kenangan itu, pikirannya menjadi lelah. Ia bisa memikirkan rincian lainnya besok. Begitu saja, Lu Ze memejamkan matanya saat kesadarannya mulai menghilang. Segalanya segera menjadi gelap. Ketika Lu Ze membuka matanya lagi, langit tampak biru dan cerah. Sinar matahari menyinari wajahnya dengan hangat, membuatnya menyipitkan matanya karena merasa nyaman. Angin sepoi-sepoi bertiup. Ia mencium aroma rumput yang bercampur tanah, aroma itu menggetarkan jiwanya. Udara segar memang membuat orang merasa senang. Lu Ze tersenyum. Lalu, senyumnya membeku. Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres. Dia berbaring di tanah dan menatap langit. Bukankah aku sedang tidur di tempat tidurku? Lu Ze segera bangkit dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Ia berbaring di padang rumput. Rumput segar masih berembun pagi. Saat angin bertiup, padang rumput itu mengalir seperti ombak. Pemandangannya bagus tapi mengapa dia ada di sini? Lu Ze tercengang. Apakah dia bertransmigrasi lagi? Dewa transmigrasi pasti bekerja keras. Melihat betapa kerasnya dia bekerja, aku akan memberinya nilai 0. Impian untuk memiliki rumah dan seorang adik perempuan berubah menjadi bertahan hidup di alam liar. Pertanyaannya sekarang adalah, haruskah dia makan rumput untuk sarapan? Lu Ze menatap rumput segar dan berpikir tanpa berkata apa-apa.
Meskipun saat ini dia tidak lapar, ada baiknya untuk berpikir ke depan. Dia perlu setidaknya memikirkan apa yang akan dia makan. Tunggu, mata Lu Ze tiba-tiba berbinar dan dia tersenyum percaya diri. Dia pasti sedang bermimpi. Dengan senyum penuh percaya dirinya, dia mencubit kakinya dengan keras. Petik 2 petik 2. Senyum Lu Ze berubah menjadi masam. Rasa sakit yang luar biasa membuat mulutnya kejang tak terkendali. Dia telah menggunakan kekuatan yang terlalu besar. Tidak ada seorang pun di sini, untuk apa bersikap tenang. Bagian yang paling memalukan adalah dia gagal. Untungnya, itu hanya tontonan udara. Apakah dia bertransmigrasi lagi? Kurasa itu peringkat 0. Pada saat ini, Lu Ze tiba-tiba mendengar suara gemerisik dari belakang punggungnya. Suara itu semakin keras. Lu Ze merinding saat dia berbalik dengan cepat. Persetan, Lu Ze membuat komentar kasar dan mengambil seikat rumput. Apa yang dia temukan? Kelinci putih. Meskipun, kelinci putih itu agak aneh. Ukurannya tidak seperti kelinci lagi. Itu adalah kelinci yang tingginya mencapai 1 meter. Melihat kelinci putih yang sangat besar itu, Lu Ze tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Seharusnya kelinci itu bisa dimakan jika aku membuang kepalanya, kan? Tidak, bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Lu Ze menghentikan alur pikiran kejam ini. Kepala kelinci itu sangat lezat. Dia tidak boleh membuangnya. Lu Ze menatap kelinci putih besar yang tengah makan rumput dengan tenang. Ia sudah memikirkan cara memasaknya. Haruskah ia mengukusnya atau memanggangnya? Setelah membuat keputusan yang sulit, Lu Ze akhirnya memilih untuk memanggangnya. Namun, ia kemudian menyadari bahwa ia tidak memiliki bahan-bahan dan akan sulit untuk menyalakan api. Kemanapun ia memandang, yang ia lihat hanyalah padang rumput yang tak terbatas. Bahkan jika ia akan menyalakan api dengan kayu, ia akan membutuhkan kayu terlebih dahulu. Pada saat ini, kelinci besar itu tampaknya telah menyadari sesuatu. Telinganya yang panjang terangkat waspada saat tiba-tiba melihat sekeliling. Matanya berwarna merah darah dan meskipun ia melihat ke atas, ia terus mengunyah dengan mulutnya. Manusia dan kelinci itu saling menatap cukup lama. Mereka tampaknya menyadari beberapa kesamaan dari mata masing-masing. Mereka berdua adalah pecinta kuliner lezat. Namun Lu Ze merasa bahwa hasrat kelinci itu lebih kepada rumput dan bukan dirinya. Namun, ketika dia melihat mulut kecil yang lucu itu terbuka dan memperlihatkan deretan gigi putih berkilau, Lu Ze menyadari bahwa dia salah. Itu jelas bukan kelinci biasa. Kelinci ini lucu sekali, kenapa giginya bisa begitu tajam? Saat Lu Ze merasakan niat jahat dari kelinci putih itu, tanpa sadar dia mundur selangkah. Ia berasal dari ibu bumi yang cinta damai. Meskipun ia suka makan, ia bahkan belum pernah membunuh seekor ayam pun. Ketika ia merasakan energi Qi yang kuat keluar dari kelinci putih besar itu, ia menjadi sedikit tidak yakin. Adapun pemilik tubuh ini sebelumnya, Lu Ze tahu dari ingatannya bahwa bakatnya dalam seni bela diri tidaklah begitu bagus. Seni tinju dasar, teknik gerakan, dan seni pedang hanya memuaskan. Dia juga tidak memiliki pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Lu Ze mengepalkan tangannya dan menatap tajam ke arah kelinci besar itu. Jika kamu bertemu harimau, kamu tidak boleh bersikap khawatir. Jika kamu melotot padanya, setidaknya kamu bisa mati dengan terhormat. Lu Ze belum pernah bertemu harimau sebelumnya, tapi kelinci besar ini ukurannya hampir sama dengan serigala biasa di bumi. Bisa dibilang ia adalah binatang buas, bukan? Pria dan kelinci itu saling melotot. Qi kelinci besar itu ganas, tetapi ia sangat berhati-hati dan tidak langsung menyerang. Sementara itu, keringat mengalir di dahi Lu Ze. Ia mengulang-ulang teknik gerakan dasar dalam benaknya. Berlari secepat yang ia bisa tampaknya adalah cara yang tepat. Lu Ze merasakan tekanan mental yang sangat besar saat ditatap oleh mata merah darah kelinci itu. Tak lama kemudian, keringat semakin banyak terkumpul di dahinya. Mulutnya terasa kering dan dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Pada saat ini, kaki kelinci besar yang kuat itu menghantam tanah, hanya membuat bunyi dentuman kecil. Campuran bilah rumput dan tanah terlontar ke langit saat kelinci raksasa itu berubah menjadi sinar putih dan dengan cepat mendekati Lu Ze. Jarak di antara mereka menyempit hingga puluhan meter hanya dalam beberapa detik. Kelinci raksasa itu semakin dekat dengan Lu Ze. Cakarnya yang awalnya lembut dan imut berubah menjadi sabit mematikan yang mengiris dada Lu Ze dengan cahaya dingin. Lu Ze menggigit bibirnya dan memaksa dirinya untuk tetap sadar di bawah serangan energi spiritual yang ganas itu. Tanpa sadar, ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, memutar pinggangnya, dan mencondongkan tubuh ke kiri. Pekik, ada sedikit retakan dan cakar yang berkilau itu mengiris piyama Lu Ze seperti kertas, meninggalkan bekas samar di dadanya. Darah merembes keluar dari luka dan menetes ke bawah karena gravitasi. Sebelum Lu Ze sempat terengah-engah, kelinci raksasa itu mendarat, berputar, lalu melompat lagi, berubah menjadi sinar putih. Persetan, rasa sakit dan penghinaan membuat mata Lu Ze menjadi dingin. Bagaimana mungkin aku diganggu oleh seekor kelinci? Hanya saja sedikit lebih besar, punya gigi bagus dan cakar tajam. Pemilik tubuh Lu Ze sebelumnya bukanlah seorang jenius tetapi setidaknya ia berlatih seni bela diri. Seni bela diri dibagi menjadi 9 tingkat pemurnian tubuh. Seseorang memakan daging binatang buas dan menggunakan Qi untuk memurnikan energi dan menyebarkannya ke seluruh tubuh mereka, alias kulit, urat, sumsum tulang, organ, 12 meridian inti serta meridian Ren dan Du. Ini semua agar seseorang dapat menggunakan Qi spiritual untuk berkultivasi di masa depan. Lu Ze bukanlah seorang jenius, tetapi dia di atas rata-rata. Keluarganya juga tidak pernah kekurangan daging binatang buas, oleh karena itu, dia memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 4. Dia sudah mulai menyempurnakan tulang-tulang di tubuhnya pada tahap itu.
Saat ia gugup dan menghadapi serangan cepat kelinci besar itu, ia hampir tidak bisa menghindarinya. Jika ia tenang saja, mungkin ia bisa menang dan melahapnya. Ketika kelinci raksasa itu menyerangnya lagi, Lu Zhe sudah tenang sepenuhnya. Tatapan matanya menjadi dingin saat dia menggerakkan kakinya dan sedikit menghindar. Dia menghindari serangan lainnya. Yang berbeda kali ini adalah pada saat yang sama saat dia menghindar, dia mengepalkan tangan kanannya dan memutar pinggangnya untuk melepaskan tenaga. Pukulannya mendarat di sisi kelinci besar itu. Gedebuk, kelinci besar itu tertabrak dan terpental, mendarat sejauh 5 meter. Lu Zhe mencibir, kelinci tetaplah kelinci. Tidak peduli seberapa besar mereka tumbuh, mereka tetap lemah dan menyedihkan. Apa? Dia hanya mengucapkan setengah kalimat sebelum dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Kelinci yang terbalik itu menyerangnya lagi. Lu Zhe sama sekali tidak menahan pukulan itu. Bahkan jika dia memukul batu, itu sudah cukup untuk memecahkannya. Apakah kelinci ini terbuat dari besi? Melihat kelinci besar itu menyerang terus-menerus, mulut Lu Zhe berkedut. Matanya menjadi dingin saat dia berpikir, jika 1 pukulan tidak berhasil, maka 10 pukulan, 100 pukulan, 1000 pukulan. Hari ini, aku akan meninju kepala kelincimu. Maka, Lu Zhe melompat dengan kakinya dan melesat keluar. Pria dan kelinci itu terus bergulat. 1 pukulan, 1 cakar. Yang satu adalah seniman bela diri pemula, yang satu lagi adalah kelinci raksasa. Itu seperti ayam yang saling mematuk. Setelah lebih dari 100 kali benturan, tinju Lu Zhe mendarat di kepala kelinci raksasa itu. Terdengar bunyi dentuman dan kelinci raksasa itu jatuh ke tanah dengan lembut. Otaknya telah hancur berkeping-keping dan ia pasti mati. Lu Zhe akhirnya menang. Meskipun ada bekas luka di tubuhnya dan kehilangan sedikit darah, tidak ada yang mematikan. Namun, pukulannya mengenai kepala kelinci raksasa itu berulang kali dan akhirnya membunuhnya. Tangan Lu Zhe jatuh ke lututnya sambil terengah-engah tanpa henti. Dia melihat tubuh kelinci raksasa itu dan berpikir bahwa pertahanan kelinci itu terlalu kuat. Butuh lebih dari 100 pukulan untuk membunuhnya. Pada saat ini, tubuh kelinci itu tiba-tiba berubah menjadi debu, hanya menyisakan 2 bola merah seukuran buah ceri. Bola-bola itu memancarkan cahaya redup, membuatnya menonjol dari abu. Lu Zhe menatap kedua bola mata itu dan mengedipkan matanya. Apakah membunuh monster di dunia ini akan menghasilkan jarahan? Dia mendekat dan meraih bola-bola cahaya itu dengan tangannya. Bola-bola itu tidak berat, tetapi memberikan sensasi hangat di tangan. Sebelum Lu Zhe sempat melihat kedua bola mata itu, mereka tiba-tiba menghilang tepat di depan matanya. Lu Zhe berkedip dan merasa linglung. Apakah semuanya bisa berjalan sekarang? Bola-bola yang tampak seperti harta karun itu menghilang begitu saja. Hati Lu Zhe sakit. Lebih buruk lagi, pada saat ini, seekor kelinci hitam dan seekor kelinci putih, masing-masing berukuran sama dengan yang baru saja dibunuhnya, muncul di rumput di hadapannya. Mereka berlari cepat ke arahnya dengan panik. Tampaknya juga ada suara gemerisik rumput yang datang dari belakangnya. Wajah Lu Zhe membeku saat dia menoleh ke belakang. 2 ekor kelinci lain yang berukuran sama, kali ini keduanya berwarna abu-abu, sedang mendekatinya. 4 ekor kelinci. Mata merah mereka bersinar dengan ganas saat mereka mendekat. Lu Zhe berbalik dan berlari ke kanan tanpa ragu-ragu. Hanya satu dari kelinci-kelinci besar itu yang hampir melemparkannya ke langit. Sekarang setelah ada 4, dia benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Lu Zhe telah menghabiskan banyak stamina dalam pertarungan sebelumnya. Setelah melesat dengan kecepatan penuh, ia segera kehabisan napas. Suara gemerisik rumput tidak pernah berhenti. Tidak diragukan lagi, itu adalah keempat kelinci yang mengejarnya. Mulut Lu Zhe kering. Dia bukan kelinci betina, mengapa harus mengejarnya? Padang rumput tampak tak terbatas. Lu Zhe berlari dengan kecepatan penuh selama beberapa kilometer. Ia terengah-engah, tetapi hanya bisa menggertakkan giginya dan terus berlari. Ia berlari semakin cepat. Hal ini terjadi karena saat ia berlari, ada 2 ekor kelinci lagi yang ikut mengejarnya. Sekarang, ada 6 ekor kelinci di belakangnya. Jika ia berani berhenti, ia akan dicabik-cabik. Lu Zhe tidak bisa memikirkan hal lain. Dadanya terasa sangat sakit, tenggorokannya kering dan sakit, dan kakinya mati rasa seolah-olah itu bukan miliknya. Sekarang dia hanya berlari ke depan tanpa sadar. Semakin banyak kelinci berkumpul di belakangnya. Mereka berbaris rapi di belakang Lu Zhe seperti anak-anak yang digiring berlari. Tentu saja, jika saja anak-anak ini tidak membuka mulut mereka terlalu lebar. Tepat saat kesadaran Lu Zhe mulai kabur, kelinci-kelinci di belakangnya tiba-tiba mengangkat telinga mereka dan tubuh mereka langsung membeku. Beberapa saat kemudian, mereka semua menyebar dan berlari ke semak-semak. Lu Zhe mendengar ini tanpa melihatnya dan dengan susah payah menoleh untuk melihatnya. Ia mendapati bahwa kelinci-kelinci yang memburunya telah menghilang sepenuhnya. Pikirannya menjadi rileks dan tubuhnya langsung terhuyung-huyung ke tanah. Setelah beristirahat sejenak, ia perlahan-lahan duduk. Ketika manusia datang ke padang rumput, mereka disiksa oleh kelinci. Ya Tuhan, dia hampir terbunuh. Dia akan mengingat konflik ini. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia pasti akan kembali untuk menghadapi kelinci-kelinci besar ini. Tepat saat Lu Zhe mengambil keputusan, tiba-tiba dadanya terasa nyeri. Ia menunduk dan darah tiba-tiba menyembur keluar. Kemudian, pandangannya menjadi gelap. Di dalam ruangan yang gelap, Lu Zhe tiba-tiba membuka matanya dan duduk. Ia terengah-engah dan ketakutan masih terlihat di matanya. Rambut hitam dan pijamannya basah oleh keringat dingin. Beberapa saat kemudian, Lu Zhe tersadar kembali. Matanya menatap lingkungan yang sudah dikenalnya dengan sedikit kebingungan. Apa situasi ini? Saya baru saja bertransmigrasi dan sekarang saya bertransmigrasi kembali.
Lu Ze menjilat bibirnya yang kering dengan lidahnya. Apakah dia baru saja mati? Ia telah merasakan sensasi kematian di bumi. Ia tidak menyangka akan mengalaminya lagi secepat ini. Melihat waktu di luar, hari masih belum cerah. Itu berarti ia telah meninggal 2 kali dalam 1 hari, sungguh memuaskan. Lu Ze menceritakan kembali kejadian terakhir yang aneh di padang rumput. Kenangan terakhirnya adalah dadanya yang terpotong oleh sesuatu yang tajam. Darahnya menyembur keluar seperti orang gila. Dia seperti air mancur manusia. Adapun siapa pelakunya, dia tidak melihat sama sekali. Bahkan sekarang, tubuhnya masih didera rasa sakit. Sepertinya perasaan dari tempat aneh itu sudah berlalu. Lu Ze sangat bingung saat ini. Apakah dia bertransmigrasi atau hanya bermimpi? Apakah mimpi yang realistis seperti itu bisa dianggap sebagai mimpi? Tepat saat dia tengah merenung, pandangannya meredup karena tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam otaknya. Ia segera duduk dengan kaki disilangkan sambil memfokuskan pikirannya. Sesaat kemudian, Lu Ze menemukan ruang 3 dimensi kecil di dalam pikirannya. Ada 2 bola merah yang mengambang di ruang tersebut. Bukankah ini bola-bola merah yang berasal dari kelinci putih besar? Lu Ze menatap bola-bola yang mengambang itu dengan bingung dan menjadi semakin bingung. Peretasan transmigrasi. Apakah aku benar-benar tokoh utama di dunia ini? Dia memikirkan sesuatu dan kedua bola kecil itu menghilang dari dimensi dan muncul di tangannya. Rasanya seperti ruang yang aneh. Mereka tidak memiliki berat tetapi hangat. Lu Ze menatap cahaya itu sambil matanya berbinar. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa menggunakannya? Beberapa saat kemudian, Lu Ze mengambil ponsel dari meja tempat tidurnya dan memencet nomor ayahnya. Ia ragu-ragu dan mengganti kata, ayah, menjadi ayah. Dia akan mencoba memakannya terlebih dahulu dan melihat seperti apa rasanya. Sebagai orang Tionghoa, tidak ada yang tidak bisa dia makan. Jika perutnya terasa tidak enak, dia akan menelepon ayahnya untuk meminta bantuan. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan memasukkan bola merah itu ke dalam mulutnya. Cahaya merah samar itu berubah menjadi aliran hangat yang menyatu ke dalam tubuhnya. Itu seperti api yang membakar tubuhnya, kulit Lu Ze menjadi merah. Lu Ze dengan cepat menggunakan metode kultivasi penyempurnaan tubuh dasar saat dia mengarahkan energi yang kuat untuk memurnikan tubuhnya. 3 tingkat pertama seniman bela diri adalah pemurnian kulit, pemurnian otot, dan pemurnian urat. Lu Ze telah melakukan semua ini tetapi energi ini tidak berjalan sesuai dengan petunjuk metode kultivasi dan memurnikan tulangnya seperti yang diinginkannya. Sebaliknya, energi tersebut terkumpul di kulit dan memurnikan kulitnya lagi. Lu Ze menjadi linglung dan kemudian menyadari bahwa energi ini secara alami memelihara celah. Penyempurnaan kulit asli Lu Ze belum selesai, oleh karena itu, ia mulai mengikuti energi ini dan menyempurnakan kulitnya sekali lagi. Kulit mati mengelupas dan kulitnya menjadi lebih kencang. Sel-sel diperbarui dan kulitnya menjadi lebih segar. Bahkan, kulitnya memancarkan cahaya redup. Seperti inilah penampakan kulit yang sudah sempurna. 1 jam kemudian, Lu Ze membuka matanya. Wajahnya tampak gembira. Dia mengeluarkan bola merah lainnya dan memakannya tanpa ragu-ragu. Penyempurnaan kulit berlanjut. Matahari terbit dan memancarkan cahaya merah samar. Matahari di langit berbeda dengan matahari di bumi. Bintang di tata surya ini lebih besar. Lan Jiang juga lebih dekat dengan bintang tersebut, oleh karena itu, bintang tersebut tampak jauh lebih besar daripada di bumi. Bersamaan dengan suara kicauan burung yang riang, angin sepoi-sepoi disertai sinar matahari memasuki kamar Lu Ze. Lu Ze membuka matanya yang berkilat karena sedikit kegembiraan. Kedua bola mata kecil itu memungkinkannya untuk memperbaiki kulitnya lagi. Meskipun baru setengahnya, kekuatannya saat ini jelas jauh lebih besar daripada kemarin. Jika dia bertemu kelinci besar lainnya, dia akan dapat membunuhnya dengan lebih mudah. Berpikir tentang kelinci besar itu, dia berpikir tentang bola cahaya itu. Sayang sekali, apakah dia punya kesempatan lagi untuk memasuki tempat itu? Pada saat itu, Lu Ze mencium sesuatu yang aneh. Dia menunduk dan tanah hitam tampak merembes keluar dari kulitnya dan mengeluarkan bau busuk. Mulutnya kejang. Pembersihan sumsum tulang yang legendaris itu nyata adanya. Gawat, baunya sangat busuk, sampai-sampai dia ingin muntah. Dia segera bangkit, keluar kamar, berlari ke kamar mandi dan mulai mandi. Saat aliran air hangat membasahi kepalanya, Lu Ze bernapas dengan nyaman. Bertransmigrasi 2 kali dalam 1 malam cukup berat baginya. Pikirannya yang tegang akhirnya mulai rileks. Setelah mandi, Lu Ze mulai mengeringkan tubuhnya sambil bercermin. Setelah membersihkan kotoran, kulitnya menjadi putih dan halus. Mungkin lebih baik daripada kulit saudara perempuannya. Apakah dia akan cemburu jika melihat ini? Memikirkan hal ini, Lu Ze tersenyum. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dan sesosok tubuh berlari masuk. Lu Ze secara naluriah melihat sekeliling. Rambut hitam panjang yang mencapai pinggul, wajah putih yang indah, mata ikal panjang dan bibir merah, sosok yang tinggi, pinggang ramping, bokong montok, dada besar, dan kaki jenjang. Dia tampak seperti gadis anime. Itu adalah saudara perempuannya, Lu Li. Saat ini, matanya masih setengah tertutup dan rambutnya sedikit berantakan karena baru bangun tidur. Namun, ketika dia melihat Lu Ze yang telanjang bulat, dia tiba-tiba berhenti. Dia jelas tidak menyangka Lu Ze ada di kamar mandi, apalagi melihat dirinya yang telanjang bulat di cermin. Matanya menatap tubuh Lu Ze dengan linglung sebelum dia bereaksi. Wajahnya yang putih tampak sedikit kemerahan saat dia berlari keluar dari kamar mandi dan membanting pintu. Lu Ze, ayo bertanding lagi nanti. Suara dingin Lu Li terdengar dari luar pintu, disertai dengan sedikit niat membunuh. Hal ini membuat Lu Ze kembali sadar. Dia jelas tidak menyangka Lu Li akan masuk ke kamar mandi pada saat seperti ini.
Dia begitu terburu-buru untuk membersihkan diri hingga lupa mengunci pintu, sehingga menyebabkan keributan itu. Namun, Lu Ze tidak peduli, itu hanya adik perempuannya. Lu Li memang cantik, tetapi dia tidak akan menyimpan pikiran-pikiran gila. Mungkin hanya manusia gua yang punya pikiran-pikiran gila seperti itu. Hanya di zaman kuno manusia melakukan inses untuk mewariskan garis keturunan mereka. Jadi bagaimana jika dia melihat mereka biasa mandi bersama saat masih muda? Apa yang perlu dikhawatirkan? Berbeda dengan Lu Ze, bakat Lu Li jauh lebih baik daripada dirinya. Dia 1 tahun lebih muda dari Lu Ze tetapi saat ini adalah seniman bela diri tingkat 7. Dia sudah mulai menyempurnakan 6 usus. Salah satu alasan mengapa Lu Ze berkultivasi dengan keras adalah karena ini. Adik perempuannya terlalu jenius, oleh karena itu, sang kakak mendapat banyak tekanan. Tidak, kau melihatku telanjang. Akulah yang kalah. Mengapa aku harus membiarkanmu memukulku? Lu Ze menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sekarang sedikit lebih kuat, dia masih lebih lemah dari Lu Li level 7. Kau, Lu Li merasa kesal saat mendengar ini. Dadanya berdebar cepat. Namun tatapannya segera menjadi bingung. Dia sangat mengenal saudaranya yang maniak bela diri. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang membuat marah seperti ini? Yang terpenting, dia telah menolak permintaan Lu Li untuk bertarung. Ini sama sekali tidak masuk akal. Meskipun Lu Ze tidak keluar untuk membuat masalah, dia selalu suka menantang adik perempuannya. Meskipun dia tidak pernah menang, dia tetap menikmatinya. Jika Lu Li punya waktu, dia akan bersabar dan ikut saja. Lu Ze, kau berubah. Kau benar-benar menolak permintaanku untuk bertarung. Apakah otakmu dimakan oleh serangga pemakan otak? Kata Lu Li dengan kesal. Ketika Lu Ze mendengar ini, dia mulai berkeringat. Otaknya tidak tertelan, tetapi kenyataannya lebih buruk. Dia menyentuh hidungnya dengan canggung dan tersenyum, kau tidak mengerti. Aku sedang mengembangkan kondisi mentalku, kedamaian seperti air. Mungkin aku akan segera melampauimu. Lu Li merasa linglung dan mengangkat bibirnya. Nada suaranya menjadi berbahaya, maksudmu aku akan kalah darimu. Kau tidak percaya padaku. Lihat saja nanti. Aku akan memberitahumu ini demi kebaikanmu sendiri, jangan meremehkan seseorang saat mereka masih muda. Kata Lu Ze dengan bangga. Dari 100 kalimat yang ingin diucapkannya saat ia masih muda, ini adalah kalimat keempat. Sekarang, ia akhirnya punya kesempatan untuk mengatakannya. Kemudian, dia juga mengucapkan kalimat ketiga dengan nada terkejut, anak ini sangat mengerikan. Tidak mungkin dia akan setuju untuk bertarung hari ini. Bahkan jika dia diserang, bahkan jika dia dimakan oleh binatang buas kosmik, dia tetap tidak akan setuju. Jika dia setuju, dia akan menjadi seekor anjing. Lu Ze menyeka tubuhnya dengan gembira, lalu melemparkan handuk dan piyama ke dalam mesin cuci. Pada saat ini, wajah Lu Ze menjadi gelap. Dia menemukan masalah serius. Dia tidak membawa pakaian ganti. Sekarang, dia bahkan tidak punya jalan keluar. Dia dengan canggung menatap Lu Li yang berada di pintu menunggunya pergi. Dia memaksakan senyum dan berkata, Ahem, Li, bantu aku, ya. Tepat saat Lu Li hendak menegur, dia mendengar nada memohon Lu Ze. Matanya berkedip saat dia menunjukkan senyum manis dan bertanya dengan lembut, kakak, apa yang kamu inginkan dari Li? Mendengar nada bicara Lu Li yang lembut, mata Lu Ze berbinar. Ia tersentuh. Kakaknya benar-benar pengertian. Dia segera berkata, aku lupa membawa baju ganti. Bisakah kau pergi ke kamarku dan mengambilkannya untukku? Baiklah, tunggu sebentar, saudaraku, jawab Lu Li lembut. Kemudian, dia pergi ke kamar Lu Ze dan mengambil satu set pakaian. Dia berpikir tentang pakaian dalam tetapi merasa malu. Kembali ke kamar mandi, Lu Li tersenyum. Kakak, pakaianmu ada di sini. Ketika Lu Ze mendengar ini, matanya berbinar. Dia membuka pintu sedikit dan mengulurkan tangannya. Li, berikan pakaiannya padaku, terima kasih. Lu Li memang yang terbaik dan paling perhatian. Tepat saat Lu Ze merasa tersentuh, suara lembut Lu Li terdengar, kakak, jika kamu menginginkan pakaian itu, kamu harus berjanji pada Li satu hal. Lu Ze, dia punya firasat buruk, tapi dia tidak punya pilihan lain jadi dia bertanya, Li, ada apa? Tentu saja, wajah Lu Li menjadi lebih lembut, setuju untuk bertarung dengan Li. Mulut Lu Ze berkejang, izinkan saya menarik kembali opini positif saya tentangnya. Orang ini jelas berkulit hitam saat dibedah. Ketika Lu Ze mendengar ini, ekspresinya berubah. Lu Li tersenyum tetapi tidak terburu-buru. Suasana menjadi tegang. Akhirnya, Lu Ze menghela napas. Dia tidak cukup tidak tahu malu. Jika dia cukup tahu malu, maka dia akan keluar tanpa busana. Pada saat-saat terakhir, rasa malunya menyelamatkannya. Baiklah, aku setuju. Arg, benar sekali. Dia seperti anjing hari ini. Guk, guk, guk. Seekor anjing yang sendirian tetaplah seekor anjing, kan? Bagi Lu Ze, yang tahun-tahun lajangnya sama dengan usianya, hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Mendengar perkataannya, Lu Li tersenyum penuh kemenangan, kakak, ambil pakaianmu. Pada saat ini, suara lembut Lu Li berubah menjadi suara iblis di telinga Lu Ze. Orang ini sudah pasti setan. Lu Ze buru-buru mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar mandi sambil menatap Lu Li. Lu Li tersenyum dan masuk sementara Lu Ze kembali ke kamarnya. Dia harus mengenakan pakaian dalam. Jika tidak, dia akan merasa kedinginan dan tidak aman. Ketika Lu Ze selesai berganti pakaian, Lu Li juga sudah selesai membersihkan diri. Matanya perlahan-lahan berbinar. Satu-satunya yang tidak berubah adalah seringai di mulutnya dengan senyum tipis yang lembut. Melihat senyum ini, Lu Ze tiba-tiba merasa dingin. Tidak ada kehangatan di dunia ini. Lu Ze, turunlah. Lu Li tersenyum dan melompat turun. Lu Ze menghela nafas dan hanya bisa mengikuti.
Keluarga Lu tergolong kaya raya. Ayah Lu Ze, Lu Wen, adalah pendiri perusahaan pakaian. Perusahaan itu cukup terkenal bahkan di Lanjiang. Ibu Lu Ze, Fu Suya, adalah kepala desainer perusahaan itu. Perusahaan itu didirikan oleh mereka berdua dari nol. Karena itu, keluarga mereka tidak kekurangan uang. Jadi, Lu Ze dan Lu Li dapat menggunakan daging binatang buas untuk memurnikan tubuh mereka. Keluarga mereka tinggal di rumah besar berlantai 3 dengan taman yang luas. Mereka juga memiliki tempat latihan seluas 300 meter persegi yang khusus dibuat untuk Lu Ze dan Lu Li. Akan tetapi, bahkan sebagai bos perusahaan semacam itu, status Lu Wen lebih rendah daripada seniman bela diri tingkat tinggi. Jadi, keduanya berharap agar anak-anak mereka juga bisa menjadi kuat. Dengan begitu, mereka tidak perlu disiksa dalam bisnis. Keduanya turun ke bawah dan tiba di tempat latihan. Lu Li menatap kulit Lu Ze yang memutih dan matanya berbinar. Lu Ze, tingkat kehalusan kulitmu semakin dalam. Menjadi lebih putih dalam semalam tidak dapat disembunyikan dari Lu Li, yang bersamanya siang dan malam. Lu Ze mengangguk sambil tersenyum, bukankah aku sudah memberitahumu tentang kebangkitan tiba-tiba yang kualami pagi ini? Tidak ada yang aneh tentang menjadi lebih kuat. Mungkin aku akan segera melampauimu. Ucapan Lu Ze membuat Lu Li tersenyum lembut. Benarkah? Aku akan menantikannya. Pergilah, saudaraku. Kemudian, kaki Lu Li yang panjang dan kokoh berubah menjadi badai saat ia menyerang Lu Ze. Gelombang angin harum bertiup. Telapak tangannya yang putih dan tipis berubah menjadi kupu-kupu yang menari saat menekan dada Lu Ze. Mata Lu Ze menyipit. Cepat sekali. Lu Li tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi kekuatan level 7-nya ada di sana. Ditambah lagi, dia adalah seorang jenius dan itu menambah kekuatannya. Lu Ze menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari telapak tangannya sama sekali. Ia menegangkan tubuhnya dan cahaya menyambar kulit putihnya. Lengannya disilangkan di depan dada saat ia bertahan dengan kekuatan penuh. Kupu-kupu itu terbang lewat dan berhenti pelan di lengannya yang disilangkan. Telapak tangan yang tampak ringan itu mengandung kekuatan penghancur gunung yang dilepaskan dari tangan-tangan kecil dan putih itu. Kekuatan itu menembus lengan Lu Ze dan menghantam dadanya dengan keras. Hati Lu Ze terasa berat. Dia mundur selangkah demi selangkah selama 14 langkah sebelum berdiri diam lagi. Meskipun dia terkena serangan dan terlempar, Lu Ze tetap tersenyum. Dia bertahan. Setelah melalui penyempurnaan tingkat tinggi, pertahanannya meningkat pesat. Jika ini terjadi kemarin, Lu Ze mungkin akan jatuh tersungkur menghadapi telapak tangan itu, tetapi sekarang, itu hanya membuat tangannya sedikit mati rasa dan dadanya sedikit berat. Melihat telapak tangannya hanya mendorong Lu Ze mundur 14 langkah, senyum Lu Li berubah menjadi keterkejutan. Dia membuka mulutnya dan mengedipkan matanya sambil menatap Lu Ze sejenak sebelum berkata, kamu pasti tidak akan bisa menghentikan serangan itu kemarin. Lu Ze mengibaskan tangannya yang mati rasa dan tersenyum, kau tidak menduga ini kan? Lu Li tersenyum lembut, kalau begitu, aku tidak akan menahan diri hari ini. Kemudian, dia berlari lagi. Karena Lu Ze hanya mempelajari teknik bela diri dasar, Lu Li hanya menggunakan teknik gerakan dasar dan teknik telapak tangan dasar. Namun, penguasaan Lu Li jelas lebih tinggi dari Lu Ze. Dia bergerak dengan mudah dan jarang berhenti. Melihat Lu Li menyerang dengan ganas, mulut Lu Ze berkedut. Dia menyadari bahwa Lu Li bisa menerima beberapa pukulan, jadi dia akan menghajarnya. Hati adik perempuannya sungguh jahat. Namun, melihat teknik gerakan dasar Lu Li, Lu Ze tidak memikirkan apapun. Dia tahu bahwa dia memiliki terlalu banyak kelemahan. Baik itu tingkat kultivasinya maupun teknik bela dirinya, semuanya sampah. Dia perlu lebih banyak berlatih di masa mendatang. Dia mengamati teknik gerakan Lu Li sambil menghindari serangannya. Awalnya, dia terkena serangan dari segala arah, tetapi akhirnya, dia bisa menghindari beberapa serangan. Lambat laun, dia bisa menghindari lebih banyak serangan. Dari 10 serangan telapak tangan, dia hampir tidak bisa menghindari 2 atau 3 serangan telapak tangan. Kemajuan ini mengejutkan Lu Ze dan Lu Li, karena Lu Li 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ze. Lu Li bergumam pelan, apakah orang ini seorang ahli bela diri yang terlupakan? Tidak mungkin, kan? Dia sangat bodoh sebelumnya. Lu Ze berteriak keras, hahaha, aku jenius, titik. Setelah keduanya bertarung selama setengah jam, Lu Ze telah dihantam oleh ratusan telapak tangan. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan dia hampir tidak bisa berdiri. Mulutnya berkedut, Lu Li, aku protes, aku mengkritik keras, kau hanya iri karena bakatku lebih baik darimu. Wajah Lu Li menyunggingkan senyum lembut, saudaraku, Li hanya berusaha mengeluarkan potensimu. Teknik gerakan dasarmu meningkat begitu cepat karena kau takut dipukul olehku, kan? Sekarang, kau sangat menguasai teknik gerakan dasarmu. Itu semua berkat Li. Lu Ze terdiam. Dia memang sangat kesakitan karena pukulan itu, itulah sebabnya dia bisa menguasai teknik gerakan dasar dengan begitu cepat. Meskipun kata-katanya benar, Lu Ze merasa ada yang tidak beres. Dia merasa sedikit kedinginan ketika melihat senyum lembut Lu Li. Ini, Lu Li melemparkan serum biru samar, minumlah, jangan tinggalkan luka yang tidak jelas. Ini adalah serum DNA. Pada tingkat seniman bela diri, jika Anda tidak memperbaiki 5 organ dalam dan 6 usus, maka kemampuan pemulihan tubuh Anda tidak akan sekuat itu. Jika Anda tidak menggunakan serum DNA atau mengobati cedera tepat waktu, Anda mungkin meninggalkan beberapa luka kecil di tubuh Anda. Lu Ze mengambil serum itu dan meminumnya sekaligus. Rasanya asam dan manis, sedikit seperti susu stroberi. Rasanya cukup enak. Kemudian, mereka berdua mulai berlatih seperti biasa. Setelah selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 6:30. Mereka mandi di toilet tempat pelatihan dan berganti pakaian sebelum kembali ke rumah.
Di ruang tamu, Lu Wen sedang duduk di sofa menonton berita di layar holografik sementara Fu Xuya sedang sibuk di dapur. Meskipun mereka sibuk bekerja, keduanya senang menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Hal ini bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak mereka. Artinya, Fu Xuya akan memasak sarapan jika ia punya waktu. Z, kemarilah. Ketika Lu Wen melihat Lu Ze dan Lu Li kembali, dia meletakkan komputer di tangannya dan memanggil mereka. Lu Ze merasa sedikit bingung, tetapi tetap berjalan mendekat. Dia mengamati ayahnya dengan saksama. Pria tua yang tampan ini pasti banyak diincar gadis-gadis di era bumi. Ada semacam wibawa di antara kedua alisnya, yang mungkin karena sudah lama berkuasa. Namun, ketika dia melihat Lu Ze dan Lu Li, dia menyembunyikan kewibawaannya. Yang ada hanyalah kedewasaan, kelembutan, dan keintiman yang mendalam. Hal ini membuat Lu Ze merasa agak rumit. Lagi pula, Lu Ze yang asli sudah meninggal. Baik Lu Li maupun Lu Wen, mereka semua menatapnya dengan penuh keintiman. Hal ini membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi karena dia mewarisi tubuh ini, dia akan melindungi keluarga ini. Ada apa, ayah? Lu Ze tersenyum sambil duduk. Lu Wen tercengang. Ayah, bukankah anak ini selalu memanggilnya ayah? Petik 2 titik. Apakah otakmu dimakan oleh serangga pemakan otak? Dia menanyakan hal yang sama dengan yang ditanyakan Lu Li. Mulut Lu Ze mengejang, seperti ayah seperti anak perempuan. Pikiran mereka menyatu. Lu Li tersenyum. Aku juga merasa begitu. Ayah, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit dan membedah otaknya untuk melihat? Sial, Lu Li, tahukah kamu bahwa saat kamu mengucapkan hal-hal menakutkan sambil tersenyum, itu benar-benar menakutkan. Lu Ze memilih untuk menjauh dari Lu Li tanpa suara. Kemudian dia tersenyum dan berkata, aku hanya merasa bahwa kehidupan sebelumnya terlalu melelahkan. Memilih cara hidup yang berbeda mungkin lebih baik. Mendengar ini, Lu Wen merasa linglung dan melirik Lu Ze sedikit lebih lama sebelum tersenyum. Yang terpenting adalah kalian bahagia. Kenyataannya, Lu Wen tidak ingin Lu Ze menjadi maniak bela diri juga. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, apa gunanya menyendiri di puncak. Inilah sebabnya mengapa Lu Wen masih suka menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya meskipun memiliki status sosial yang tinggi. Hari ini ulang tahunmu yang ke-18. Ada kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar lebih dulu? Wajah tua Lu Wen yang tampan menyeringai. Lu Ze terkejut. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia benar-benar lupa, tetapi ayahnya memainkan permainan seperti itu. Dia sedikit terdiam. Mari kita dengar kabar buruknya. Batuk-batuk, Z, di suatu malam yang gelap dan berangin, ibumu dan aku. Berhenti. Langsung saja ke intinya, ayah. Tidak mudah bagi putramu untuk hidup sampai usia ini. Lu Ze berkata tanpa daya. Dia tidak menoleransi Lu Wen setiap kali dia melakukan ini. Lu Li di sisi lain diam-diam mengangkat tinjunya melawan tirani. Ahem, anak-anak zaman sekarang tidak begitu mengerti tentang percintaan. Lu Wen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Kamu bukan anak kami. Lu Ze, Lu Li, dan kabar baiknya adalah ada kakek kedua yang ingin aku mewarisi kekayaan senilai 100 miliar. Itu planet pribadi. Jangan khawatir ayah, aku akan membawamu menuju kemakmuran. Lu Ze tersenyum. Ya ampun, dia membuat lelucon seperti itu di hari ulang tahunnya. Siapa ayahnya? Kakek kedua yang mana? Lu Wen menatap Lu Ze dengan bingung. Kamu sudah tahu kamu bukan anak kami. Dan kakek kedua yang kaya itu datang kepadamu sebelumnya. Lu Ze terkejut, dan senyumnya berangsur-angsur surut melihat ekspresi muram Lu Wen. Tatapan mereka bertemu. Mulut Lu Ze mengejang. Ayah, apa ayah serius? Lu Wen mengangguk dan menjawab, iya. Lu Ze merasa sangat rumit. Dia baru saja bertransmigrasi dan bertemu dengan keluarga yang bahagia. Keluarga ini memiliki orang tua yang hebat dan seorang saudara perempuan yang manis. Namun pada hari kedua, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan anak mereka. Meskipun dia bertransmigrasi, penggabungan ingatan membuatnya merasa bahwa dia mengalami kehidupan ini. Hatinya tidak dapat menerima berita yang tiba-tiba ini. Drama omong kosong apa ini? Melihat suasana yang agak canggung, Lu Li menatap Lu Ze dengan cemas. Senyum lembut di wajahnya telah hilang. Lu Ze menarik napas dalam-dalam dan tersenyum canggung. Aduh, apa kabar baiknya? Apakah terlalu tidak tahu malu untuk terus memanggilnya ayah? Lu Ze akhirnya tidak bisa mengatakannya. Mata Lu Wen berbinar dan tersenyum, kabar baiknya adalah lihatlah Li kita. Bukankah dia cantik? Bukankah dia seksi? Bahkan jika kau mengejarnya, aku tidak akan mematahkan kakimu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu kejutan ini? Apakah kau merasa pantas mendapatkannya? Lu Ze, Lu Li. Lu Ze menoleh untuk melihat wajah Lu Li yang sangat elok dan sosok yang sangat dominan itu. Dia berpikir sejenak. Ini sepertinya kabar baik. Tiba-tiba, Lu Li tersenyum lembut padanya. Lu Ze langsung terguncang. Dia tidak tahu apakah ini kabar baik lagi. Tentu saja, kamu masih bisa memanggilku ayah. Jika kamu bersedia, kita akan selalu menjadi keluarga berempat. Lu Wen melihat bahwa wajah Lu Ze tidak sekaku itu, dan dia berbicara sambil tersenyum. Mengenai mengejar Lu Li, sungguh lelucon. Putrinya semanis itu, siapapun yang mengejarnya akan dipatahkan kakinya. Tidak peduli siapapun itu. Jika itu Lu Ze, maka dia akan menghancurkan satu. Jika itu orang lain, dia akan menghancurkan tiga. Lu Ze menatap wajah Lu Wen yang penuh kasih sayang dan mengusap wajahnya yang pucat. Ia tersenyum, kupikir ayah ingin mengakhiri hubungan kita dan itulah sebabnya ia mengatakannya. Aku berpikir tentang bagaimana aku bisa tetap bertahan. Itu benar-benar membuatku takut. Jika dia berani memutuskan hubungan denganmu, aku akan segera memutuskan hubungan dengannya. Sebuah suara dominan terdengar dari dapur.
Fu Suya berdiri di pintu dapur. Dia menatap Lu Ze dengan lembut sambil tersenyum. Jelas, dia mendengar apa yang baru saja dikatakan. Bu, Lu Ze tersenyum dan memanggil. Fu Suya mengangkat alisnya dan menatap Lu Ze dengan tatapan berbahaya. Lu Ze tertegun sejenak dan langsung memuji, "Oh, ibu muda dan cantik. Kecantikanmu luar biasa seperti bintang-bintang. Temperamenmu lembut dan murah hati seperti galaksi Bima Sakti. Kata-kata di dunia ini tidak dapat menggambarkan kebesaranmu." "Menjijikkan, aku meremehkanmu," kata Luli sambil melengkungkan bibirnya. Bahkan Fu Suya pun merasa malu dengan pujian Lu Ze. Ia sedikit membeku dan menatap Lu Ze dengan aneh. "Anak baik, apakah otakmu dimakan oleh serangga pemakan otak?" SSSTTT. Luli menunduk dan bahunya bergetar. Mulut Lu Ze berkedut. Dia tersenyum tak berdaya. Ketiga kalinya, mereka bertiga mengatakan hal yang sama. Ia tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin, aku hanya memuji betapa agung dan tiada taranya ibu." Fu Suya jelas sangat menyukai ini dan mengangguk dengan gembira. "Anak baik, jika kamu bisa mendapatkan Li, aku tidak akan menolak." Dengan cara ini, keluarga beranggotakan 4 orang ini akan menjadi simetris. Lu Ze merasakan tatapan tajam dari sampingnya dan mulutnya berkedut. Dia hanya bisa tersenyum canggung. Dia tidak tahan lagi dengan wanita berhati gelap ini. Pada saat ini, Lu Wen menghela napas. "Kami menemukanmu di hutan Sishui di luar kota. Sayang sekali tidak ada petunjuk yang tersisa tentangmu. Kalau tidak, kami bisa memberikannya kepadamu, dan kamu mungkin bisa menemukan orang tuamu." Lu Ze mendengar ini dan terdiam beberapa saat lalu berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku bersyukur mereka memberiku kehidupan, satu-satunya orang tua yang kumiliki adalah kalian." Di kehidupan sebelumnya, kedua orang tuanya bercerai dan memiliki keluarga sendiri. Ia tampak seperti orang yang tidak penting. Ketika ia tumbuh dewasa, ia semakin menjauh dari mereka. Ia tidak menyangka bahwa identitasnya ini bahkan lebih buruk. Ia ditelantarkan saat lahir. Meskipun ayah dan ibu bukanlah orang tua kandungnya, Lu Ze belum pernah melihat orang tua sebaik itu. Baginya, mereka adalah orang tua kandungnya. Lu Wen dan Fu Suya saling memandang dengan tatapan yang rumit. Akhirnya, Fu Suya tersenyum, "Baiklah, hari ini ulang tahunmu yang ke-18. Kamu akan menjadi dewasa. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku akan menyiapkannya untukmu." Lu Wen menyeringai, "Bagaimana kalau menyiapkan seorang gadis muda yang cantik untukmu?" "Ayah." Sebelum Lu Wen sempat menyelesaikan ucapannya, Fu Suya sudah menamparnya sehingga dia tidak bisa bangun dari sofa. Lu Ze yang sedikit tertarik melihat wajah Fu Suya yang tanpa ekspresi dan segera menggelengkan kepalanya. "Ibu terlalu kuat. Dia tidak bisa main-main dengan dia." "Tidak apa-apa, aku akan menyiapkannya untukmu," kata Fu Suya karena dia merasa Lu Wen tidak bisa diandalkan. Lu Ze hanya bisa mengangguk setuju. Makan sarapan. Setelah sarapan, sopir Lu Ze dan Luli mengantar mereka ke sekolah menengah pertama No. 1 Kota Changyang. Ini adalah sekolah menengah terbaik di kota Changyang. Semua siswa di dalamnya memiliki bakat menengah ke atas. Bakat Lu Ze berada di posisi paling bawah sementara bakat Luli berada di posisi teratas di sekolah. Wanita berhati gelap ini cukup kuat. Lu Ze tersentak dan melirik ke samping, tersenyum pada Luli. Begitu dia turun, dia menarik perhatian para siswa di sana. Di sekolah, dia adalah seorang siswi yang bermoral dan cakap, akademis, dan atletis. Dia adalah gadis yang patuh kepada guru dan anak yang sempurna bagi orang tua lainnya. Aksinya tidak pernah ketahuan. Senyumnya yang lembut membuat banyak gadis bodoh memanggilnya Master Sister, dan banyak pria jatuh hati padanya. Lu Ze adalah kakak laki-laki legendaris yang tidak berguna. Dia tidak seburuk itu. Dia hanya orang biasa, tapi dibandingkan dengan Luli, dia jelas lebih buruk. Melihat keduanya turun dari mobil, para siswa bergumam di antara mereka sendiri. Master Sister bersikap lembut seperti biasa hari ini. Namun, orang itu merusak suasana. Dia menghalangi saya untuk bertemu dengan Master Sister. "Ah, aku ingin menggantikan orang yang berdiri di sebelah Master Sister. Mengapa orang itu masih hidup?" Penonton A bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Penonton B berkata serius sambil menutupkan tangan, Aku mengutuk orang itu tidak akan pernah bisa ereksi seumur hidupnya. Dewi yang lembut itu seharusnya tidak boleh memiliki pria di sampingnya." Penonton A, "Tunggu, itu tidak benar." Penonton B, "Apa? Kamu tidak berpikir begitu? Aku akan bilang padamu, kamu akan dipukuli sampai mati jika kamu berpikir begitu." Penonton A, "Tidak, maksudku kamu harus menggigit jari tengahmu. Itu akan lebih baik. Lihat." Penonton A kemudian menggigit jari tengahnya dan menatap tajam ke arah Lu Ze sebelum menutup matanya dalam doa yang khusyuk. Penonton B terlihat seolah-olah telah belajar sesuatu dan menggigit jari tengahnya serta menutup matanya. Lu Ze terdiam. "Tidak bisakah kalian bicara lebih pelan? Semua orang berlatih bela diri. Siapa yang pendengarannya tidak bagus? Dia benar-benar ingin menghajar seseorang. Bukankah orang-orang ini berkultivasi? Mereka adalah sekelompok orang idiot." Ini mengingatkan Lu Ze pada penggemar gila di era bumi. Zaman telah berubah, tetapi masih ada penggemar gila seperti itu. Apakah Luli terlalu tak terkalahkan atau orang-orang ini terlalu muda? Anak-anak muda ini harus pergi berkultivasi. Tentu saja, mereka yang punya aspirasi sudah pergi untuk berkultivasi. Mereka yang tersisa di sini semuanya adalah orang-orang berbakat biasa. Lu Ze juga salah satu dari mereka sebelumnya. Paling-paling, dia hanya bekerja lebih keras. Luli tersenyum saat berjalan melewati kerumunan, dan kerumunan itu pun otomatis terbelah. Lu Ze mengikuti dan berjalan mendekat. Semuanya baik-baik saja kecuali ditatap dengan segala macam niat membunuh.
Tetapi Lu Ze tidak terlalu peduli dengan penampilan orang-orang. Dia adalah siswa tahun ketiga sementara Lu Li masih kelas 2. Keduanya tidak sekelas. Setelah berpisah dari Lu Li, Lu Ze pergi ke kelasnya sendiri. Begitu dia duduk, Li Erou yang duduk di meja yang sama dengannya muncul. Dia berkulit gelap dan kurus. Dia tampak kurang gizi, tetapi matanya yang berkilauan memiliki sedikit cahaya. Li Erou masih tidak tahu mengapa orang tuanya memberinya nama seperti itu. Dia memikirkannya, dan satu-satunya kemungkinan adalah bahwa dia adalah putra dari musuh orang tuanya. Itulah sebabnya mereka membalasnya seperti ini. Catatan TL, Erou berarti monyet kedua. Karena nama inilah dia tampak seperti seekor monyet kecil tetapi tidak semanis monyet kecil. Setiap kali dia memikirkan kemungkinan ini, wajahnya akan terlihat buruk. Dia akan mulai membicarakan hal ini kepada Lu Ze. Ini dulu membuat Lu Ze yang dulu menjadi gila. Jadi ketika Li Erou mendekat, Lu Ze tanpa sadar membuat posisi bertahan. Ketika orang ini membuka mulutnya, itu lebih merusak daripada Tang Sanzang dari film Dahua Siyu. Anak ini sungguh mengerikan. Li Erou tidak mempermasalahkan reaksi Lu Ze dan tersenyum. Z, tempat ujian kelulusan telah dikonfirmasi. Di mana itu? Lu Ze merasa tenang melihat Li Erou tidak mengomel dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Planet Nanfeng, tidak di planet Lanjiang. Mata Lu Ze menyipit. Sebelumnya, tempat wisuda selalu berada di planet Lanjiang. Konon kali ini adalah ujian kelulusan gabungan semua sekolah menengah di 3 planet sistem Lunte. Ini adalah pertarungan dan pemahaman satu sama lain. Ini akan dimulai dari generasi kita dan mungkin terjadi pada setiap generasi setelah kita. Lu Ze mendengar ini dan menyadari adanya reformasi dalam pendidikan. Hal ini sering terjadi di Tiongkok selama era bumi. Kalau dipikir-pikir lagi, dia menghabiskan 3 tahun di sekolah menengah tanpa AC, tapi begitu mereka tamat, mereka memasang AC di ruang kelas. Sebelumnya, mereka mempelajari matematika tingkat tinggi di universitas mereka tetapi begitu mereka lulus, mereka mulai mengajar analisis data. Secara keseluruhan, ada banyak kesulitan, tetapi saya tidak akan mengatakannya. Namun, Lu Ze tidak menyangka akan menjadi kejadian besar seperti ini. Planet Lanjiang berada di tata surya Lunte, yang lebih besar dari tata surya. Bintang di sini disebut Lunte. Ada 33 planet yang mengitarinya, dan 4 di antaranya adalah planet yang memiliki kehidupan. Ini termasuk Lanjiang, Heian, Jingping yang dihuni manusia. Ada planet kecil lain yang dihuni binatang buas, yaitu Nanfeng. Tidak ada lautan yang luas di Nanfeng. Namun, danau air asin dan air tawar tersebar di permukaannya. Sisa wilayahnya berupa daratan. Planet itu tidak besar dan hanya setengah ukuran bumi. Berbagai macam binatang buas hidup di sana. Itu adalah tempat berburu yang cukup bagus. Banyak seniman bela diri seperti Lanjiang, Heian, dan Jingping pergi ke sana untuk berburu binatang buas untuk dijual. Kali ini, semua siswa sekolah menengah tengah menjalani ujian kelulusan mereka di planet ini. Jelas, itu adalah peristiwa besar dalam sistem Lunte. Lagi pula, orang-orang yang menonjol dari ujian ini mungkin bisa masuk ke Akademi Terbaik Umat Manusia, Universitas Federal. Ini akan menjadi kehormatan bagi seluruh sistem Lunte. Semua orang akan menonton ini. Bagi Lu Ze, jika dia masih bisa pergi berburu di padang rumput yang aneh itu, dia akan bekerja keras. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia mungkin lebih baik mandi dan tidur. Namun, setelah ia meninggal di dataran tadi malam, ia tidak bisa masuk lagi dengan cara apapun yang ia coba. Ia mempelajari ruang kecil itu dalam benaknya tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya, ia harus menganggapnya sebagai keuntungan kecil dari transmigrasi. Tak lama kemudian, ia mulai masuk kelas. Jika Anda fokus pada seni bela diri, sekolah menengah tidak memiliki persyaratan tinggi untuk kelas sastra. Kehidupan masa lalu Lu Ze yang merupakan seorang maniak bela diri memilih kelas seni bela diri. Pagi hari adalah kelas literasi dan sore hari adalah latihan bela diri. Di lapangan latihan yang luas, semua siswa kelas 3 fokus pada bela diri. Lagi pula, tinggal sebulan lagi sebelum wisuda, semua praktisi bela diri suka berkompetisi. Z, ayo berlatih. Li Erou sangat tertarik. Tentu saja, Lu Ze tersenyum dan mengangguk. Keterampilan bela dirinya perlu ditingkatkan melalui pertarungan. Dia baru saja mengalahkan kelinci tadi malam dan hampir mati dalam pertandingan 1 lawan 1. Jika ini adalah permainan, dia hampir terbunuh oleh monster hutan di level 1. Pola pikirnya akan runtuh. Keduanya berpose. Li Erou tersenyum dan berlari mendekat. Dia tampak seperti monyet dan lincah seperti monyet. Teknik gerakan dasarnya hampir mencapai tingkat berpengalaman. Penguasaan teknik bela diri dibagi menjadi tingkat pemula, tingkat familiar, tingkat berpengalaman, tingkat penyelesaian dan tingkat kesempurnaan. Teknik gerakan dasar kebanyakan murid baru saja mencapai tahap familiar. Teknik gerakannya di pagi hari sebelum melawan Lu Li berada pada level ini. Lu Li setahun lebih muda darinya tetapi penguasaannya telah mencapai tahap yang berpengalaman. Mungkin setelah menyatukan jiwa, kekuatan mentalnya berubah. Bakat bela diri Lu Ze meningkat pesat. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai penguasaan yang berpengalaman setelah menerima pukulan. Hampir menguasai teknik dasar gerakan adalah kebanggaan Li Erou. Ia pikir ini bisa menutupi penampilannya. Lagi pula, kebanyakan murid tidak sebaik dirinya dalam hal teknik gerakan, termasuk Lu Ze. Akan tetapi, Lu Ze bukan lagi Lu Ze yang dulu. Dia menatap pukulan Li Erou yang mengenai dadanya. Dia menghindarinya dengan santai sambil menggoyangkan lengannya. Pukulannya mendarat di dada Li Erou dan membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Li Erou mengusap dadanya yang sakit lalu menatap Lu Ze dengan kaget. Sial, Lu Ze, apakah kamu sudah minum pil? Bagaimana kamu bisa menghindarinya? Tingkat kultivasi Li Erou juga berada di level 4.
Namun, level 4 biasa tidak dapat mengalahkannya karena teknik gerakan ini. Lu Ze tersenyum. Aku tidak bisa menahannya. Aku punya saudari jenius yang membantuku berkultivasi. Kemajuanku cepat. Lu Ze tidak akan memberitahu Li Erou tentang peningkatan level kultivasinya. Li Erou mendengar ini, dan matanya hijau karena iri. Dia menggertakkan giginya dan mengangkat jari tengahnya dan berkata, binatang, mati saja, cepat dan meledaklah di tempat. Lu Ze tersenyum dan bertanya, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Li Erou menggertakkan giginya. Lanjutkan. Mata Lu Ze berbinar saat dia mengangguk. Dia telah menerima pukulan dan teknik gerakannya meningkat, tetapi teknik tinjunya tidak meningkat sama sekali. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa melakukan serangan balik. Kali ini, dia bisa melatih seni tinjunya. Teknik tinju Lu Ze dan Li Erou hampir sama. Mereka baru saja mencapai penguasaan yang biasa. Mereka saling bertukar pukulan ketika Lu Ze mengendalikan teknik gerakannya dan menggunakan siku dan tinjunya untuk menyerang. Namun, teknik tinju Lu Ze semakin lama semakin baik. Pukulannya semakin kuat. Lambat laun, Li Erou tidak dapat mengimbangi kecepatan Lu Ze. Ia terkena pukulan meriam Lu Ze di dadanya dan jatuh ke tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lu Ze. Aku baik-baik saja. Li Erou mulai meragukan kehidupan. Kemajuan ini terlalu cepat. Ini tidak adil. Dia bahkan merasa kepercayaannya hancur. Ze, kamu memang makan pil. Lu Ze menatap wajah Li Erou yang kesal dan menepuk bahunya untuk menenangkannya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bakat bela dirinya bahkan lebih baik daripada Lu Li sekarang. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan untuk memukulnya di pagi hari karena dia cemburu. Apakah kamu ingin lebih? Tanya Lu Ze. Dia bisa merasakan bahwa cara dia meninju berubah dalam pertarungan ini. Kekuatan mentalnya tampak semakin kuat. Dia secara tidak sadar menemukan cara terbaik untuk mengerahkan kekuatan untuknya. Itulah sebabnya dia meningkat begitu cepat. Lagi pula, teknik bela diri berfokus pada bagaimana tubuh mengerahkan kekuatan. Tidak akan pernah lagi. Kau pasti ingin menghajarku sampai mati dan mewarisi bunga semutku. Sungguh niat yang jahat. Sudah kubilang, tidak mungkin. Li Erou menggelengkan kepalanya. Mulut Lu Ze berkedut. Jadi bunga semut itu masih ada di sana. Artefak sihir lama pasti sangat senang. Tetapi karena Li Erou tidak ingin bertarung, Lu Ze hanya bisa mengkultivasi dirinya sendiri dan mencoba untuk meningkat. Teknik tinjunya belum mencapai level yang berpengalaman, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan peningkatan teknik gerakan dan tingkat kultivasinya, Lu Ze merasa dia bisa mengalahkan 10 lawannya kemarin. Peningkatan ini terlalu cepat. Dia tampaknya telah jatuh cinta pada kultivasi. Perasaan terus-menerus menjadi lebih kuat ini sungguh mempesona. Seni bela diri berakhir pada pukul 4.30 sore. Itulah akhir hari sekolah. Orang-orang mengatur sendiri waktu yang tersisa. Pekerjaan rumah jauh lebih sedikit daripada di era bumi. Orang harus mengatakan ini sempurna. Lu Ze teringat tas sekolahnya yang beratnya 10 kilogram di kehidupan sebelumnya. Matanya sedikit basah sekarang. Setelah kelas, Lu Ze langsung menuju gedung tahun kedua. Li, aku sangat menyukaimu. Bisakah kita saling memberi kesempatan untuk saling mengenal? Begitu dia tiba di kelas Lu Ze mendengar suara lembut yang familiar. Seorang pemuda tampan berambut emas berdiri di pintu kelas sambil tersenyum. Ia berbicara dengan lembut. Jelas, ia terpelajar. Orang ini bernama Shen Fei Yang. Ia adalah putra wali kota kota Changyang. Ia berada di tingkat yang sama dengan Lu Li. Jika Lu Li adalah idola wanita di sekolah, maka Shen Fei Yang adalah idola pria di sekolah. Keluarganya luar biasa. Dia tampan dan lembut. Bakat kultivasinya tidak jauh lebih lemah dari Lu Li. Dia juga seniman bela diri tingkat 7. Di mata para siswa di sekolah, dia dan Lu Li adalah pasangan yang cocok. Shen Fei Yang jatuh cinta pada Lu Li sejak hari pertama ia masuk sekolah. Ia telah mengejarnya selama 2 tahun sejak saat itu. Ia bahkan tidak pernah melirik gadis-gadis lain yang menyukainya. Bahkan Lu Ze pun menyukainya. Dia adalah pria yang baik. Lu Ze hanya sedikit lebih baik darinya. Lu Li tersenyum lembut seperti biasa, maaf, Shen Fei Yang. Aku tidak berencana untuk menjalin hubungan di sekolah menengah. Kamu tidak perlu membuang waktu untukku. Shen Fei Yang jelas sudah terbiasa dengan penolakan Lu Li dan tersenyum tak berdaya. Dia menatapnya lembut dan berkata, aku tidak akan menyerah. Jika kamu tidak menginginkan hubungan saat SMP, aku akan menunggumu sampai kita kuliah. Jika kamu tidak menginginkan hubungan saat kita kuliah, aku akan menunggumu seumur hidupku. Astaga, ekspresi Shen Fei Yang membuat gadis-gadis di dekatnya berteriak. Wajah mereka memerah. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikiran mereka? Lu Li tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan melihat Lu Ze. Mulutnya berkedut. Pria ini menikmati pertunjukan. Dia bahkan tidak membantunya keluar dari situasi ini. Senyumnya semakin lembut saat dia berjalan ke arah Lu Ze. Kakak, ayo pergi. Pada saat ini, Shen Fei Yang menatap Lu Ze dan tersenyum tak berdaya, saudara Ze, bantu aku membujuk Li. Aku berjanji akan memberinya kebahagiaan. Lu Ze tercengang, mengapa hal ini dibawa kepadanya? Melihat mata Shen Fei Yang yang penuh harap, Lu Ze tersenyum. Li bisa memutuskan sendiri. Dia sudah dewasa sekarang. Jika kamu benar-benar ingin mengejarnya, lakukan saja sendiri. Ngomong-ngomong, mereka tampaknya bukan saudara kandung. Haruskah dia mencoba mengejarnya juga? Batuk. Sebagai seorang transmigrator, jika dia masih perlu mengejar gadis-gadis maka dia akan kehilangan muka di hadapan semua Qian Bei itu. Dia tidak boleh berpikir seperti ini. Seharusnya gadis-gadis suci dan iblis mendatanginya. Dewi dan Dewi abadi ingin tidur dengannya. Dia harus menatap Lu Li dengan dingin dan berkata, duduk, bergerak.
Itu cara yang benar. Shen Fei yang tersenyum canggung dan menepuk kepalanya. Saudara Z, kau benar. Lihat aku terlalu putus asa. Aku akan terus berusaha. Aku tidak akan mengganggu kalian. Lalu, dia pergi dengan elegan. Melihat Lu Ze melihat kepergian Shen Fei Yang, Lu Li tersenyum, dia sudah lama pergi. Kalau kamu suka, kejar saja dia. Aku percaya ada cinta sejati untuk kaum homoseksual. Shen Fei Yang mungkin pilihan yang tepat. Wajah Lu Ze berubah hijau. Dia menatap Lu Li dengan aneh dan berkata, dasar gadis yang berpikiran kotor. Menurutku itu tidak wajar. Lagi pula, setelah kamu bertransmigrasi, kamu harus bertemu dengan lawan. Mengapa dia bertemu dengan pria yang begitu hebat? Shen Fei Yang hampir sama hebatnya dengan dia. Apa yang tidak alami? Lu Li bertanya dengan bingung. Tidak ada. Aku heran kenapa seseorang bisa menyukai orang yang berpikiran jahat sepertimu selama ini. Ini tidak wajar. Lu Li tersenyum dan menatap Lu Ze. Bagaimana kalau kita berlatih tanding setiap pagi mulai sekarang? Kalau tidak, aku akan memberitahu ayah bahwa ayah ingin menempatkanku di 18 posisi. Tanda tanya. Lu Ze menatap Lu Li yang tersenyum lembut dan hatinya menjadi dingin. Dia berkata dengan datar, kau sangat jahat. Senyum Lu Li tak tergoyahkan. Kakak, kau salah paham, Li. Li berusaha membantu kakak untuk menjadi lebih baik. Ini demi kebaikanmu. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Ayo pulang. Hari ini ulang tahun kakak. Jangan memasang wajah masam. Melihat sosoknya yang tinggi dan rambut hitamnya yang panjang dan bergelombang, mulut Lu Ze mengejang. Dia mengikutinya tanpa nyawa. Sekarang, dia bukan tandingan Lu Li. Menjalani hidup seperti ini setiap hari pasti tak tertahankan. Dia benar-benar monster kecil yang menyiksa. Sesampainya di rumah, Lu Wen dan Fu Suya telah menyiapkan kue ulang tahun. Ulang tahunnya sederhana, keluarga yang beranggotakan 4 orang itu merayakannya bersama-sama. Namun, Lu Ze tetap merasa hari itu sangat hangat. Setelah mengucapkan permohonan dan meniup lilin, Fu Suya memberikan kotak hadiah yang dibungkus dengan indah kepada Lu Ze dan berkata, anak baik. Ini hadiah dari ayahmu dan aku. Lu Ze tersenyum dan mengambilnya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin hitam gelap. Cincin itu memiliki beberapa pola aneh yang terlihat indah. Ini, cincin penyimpanan. Mata Lu Ze menyipit. Peralatan dimensi saku sangat mahal. Bahkan keluarganya perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli cincin seperti itu. Lu Ze tersenyum dan berkata, terima kasih, ibu yang terhormat, saya akan menggunakannya dengan baik. Oh ya, dan ayah juga. Wajah Lu Wen menjadi gelap. Pang, apakah aku hanya orang kedua? Fu Suya tersenyum lembut dan menyentuh kepala Lu Ze. Tatapan matanya sedikit rumit. Ini adalah ulang tahun kedewasaanmu. Anak baik, kamu sudah dewasa. Sebagai seorang ibu, Fu Suya merasa bangga dan rumit melihat putranya akhirnya tumbuh dewasa. Sebentar lagi, Lu Ze akan memiliki keluarganya sendiri. Dia akan merindukannya. Memang, lebih baik membiarkan Ze dan Li menikah. Fu Suya berpikir. Li sedang mengagumi pemandangan di sampingnya. Dia tidak memiliki cincin penyimpanan, tetapi karena itu adalah ulang tahun kedewasaan Lu Ze, Lu Li merasa hadiah ini tepat. Lu Ze, ini hadiahku. Lu Li melihat Lu Ze dengan hati-hati memakai cincin itu dan melemparkan sebuah disk USB. Apa ini? Lu Ze bertanya dengan bingung. Pemandu binatang buas dari planet Nanfang. Kudengar kelulusanmu akan diadakan di planet Nanfeng. Aku khawatir kau akan dimakan, jadi aku mencari teman untuk memberimu beberapa informasi. Lu Li tersenyum. Shen Fei Yang, Lu Ze mengangkat alisnya. Seorang gadis. Lu Li melirik Lu Ze. Oh, Lu Ze mengangguk dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, jangan berpura-pura bahwa aku akan dimakan. Lalu berpura-puralah bahwa kau akan mati. Lagi pula, kekuatanmu memang lemah. Lu Li tersenyum. Petik 2. Lu Ze mengambil USB dan tidak berencana untuk berbicara dengan Lu Li. Kalau tidak, dia akan mati karena marah. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa ketika kekuatannya melampaui Lu Li, dia akan menunjukkan padanya apa yang baik. Fu Suya melihat interaksi mereka dan tersenyum. Kalian berdua benar-benar dekat. Melihat ini, dia merasa yakin. Lu Ze memotong kue sambil menundukkan kepalanya. Ia merasa ibunya sepertinya salah paham tentang kedekatannya. Kue ini dibuat dengan buah roh. Kue ini bermanfaat untuk kultivasi. Setelah memakan kue ini, Lu Ze dan Lu Li dikirim kembali ke kamar mereka untuk berkultivasi. Khususnya Lu Ze, ujian kelulusannya sudah hampir tiba. Lu Wen dan Fu Suya berharap dia akan mendapatkan hasil yang baik. Ujian kelulusan menyangkut alokasi sumber daya selama 1 bulan sebelum ujian akhir. Anda bahkan mungkin mendapat tempat yang terjamin. Ini harus ditanggapi dengan serius. Kembali ke kamar ini, Lu Ze duduk di tempat tidurnya dan mulai mencerna kekuatan roh yang dibawa oleh buah roh dan memurnikan tubuhnya. Tidak ada bola merah samar sehingga pemurnian kulitnya berhenti. Dia hanya bisa terus memurnikan tulangnya. Tak lama kemudian, langit meredup dan suara serangga berkicau memecah keheningan malam. Kamar Lu Ze gelap gulita. Matanya terpejam rapat saat ia asyik berkultivasi. Tiba-tiba, Lu Ze merasakan kejutan di otaknya, dan kesadarannya tenggelam dalam kegelapan. Ketika ia sadar kembali, suara serangga itu sudah tidak terdengar lagi. Yang muncul adalah aroma segar rumput yang menyentuh wajahnya. Jantung Lu Ze berdetak cepat, dan dia membuka matanya. Ketika dia melihat hamparan rumput yang dikenalnya, dia hampir melompat kegirangan. Dia sungguh bisa kembali lagi. Karena dia bisa kembali, maka bola-bola kecilnya, hehe. Bibir Lu Ze terangkat. Cahaya hijau melintas di matanya saat dia mengamati sekelilingnya.
Kelinci kecil, di mana kalian? Namun, Lu Ze tidak lengah. Bagaimanapun, ada bahaya yang tidak diketahui di sini. Dia masih tidak tahu bagaimana dia meninggal tadi malam. Tak lama kemudian, Lu Ze melihat seekor kelinci abu-abu besar tengah memakan rumput di depannya. Ukurannya sedikit lebih kecil dari kelinci putih besar kemarin, tetapi tingginya masih hampir 80 cm. Lu Ze mendatangi kelinci sejauh 30 meter, dan kelinci itu mengangkat telinganya tanda waspada. Ketika mata merahnya melihat Lu Ze, ia memamerkan taring-taring tajam dari mulut segitiganya. Mulut Lu Ze berkedut. Setiap kali ia melihat seekor kelinci lucu memamerkan taringnya yang tajam, ia merasa aneh. Namun, dia bukan orang yang sama kemarin. Dia tampak tenang saat kelinci itu menyerang. Tatapan mata Lu Ze menjadi dingin. Saat kelinci abu-abu itu mencapainya, dia bergeser dan pada saat yang sama, memukul leher kelinci itu dengan keras. Retakan. Terdengar suara keras dan kelinci abu-abu itu terus jatuh ke depan beberapa meter dan menendangkan kakinya beberapa kali sebelum menjadi diam. 1 detik membunuh. Lu Ze mengangkat bibirnya. Dia jauh lebih kuat dari kemarin. Tak lama kemudian, tubuh kelinci abu-abu itu berubah menjadi debu dan meninggalkan bola merah samar. Lu Ze terkejut. Kemarin ada 2, hari ini, hanya ada 1. Dia membandingkan masa kedua kelinci tersebut. Apakah kelinci yang lebih kuat memiliki lebih banyak bola cahaya saat mati? Dia hanya perlu membunuh beberapa orang lagi untuk mengetahuinya. Lu Ze tidak memikirkannya lagi dan mengambil bola cahaya itu. Bola cahaya itu menghilang di tangannya, mungkin menuju ke dimensi kecil itu lagi. Kemudian, Lu Ze mulai mencari lagi. Tak lama kemudian, ia menemukan 2 ekor kelinci lagi. Yang hitam ukurannya hampir sama dengan yang putih besar kemarin. Ada 1 lagi yang abu-abu yang tampak seperti kembaran dari yang baru saja dibunuhnya. Melihat Lu Ze, kedua kelinci itu menyerbu dengan mata merah seolah-olah mereka melihat kelinci betina yang cantik. Lu Ze berlari dan menyerang dengan mata merahnya juga. Itu adalah bola-bola kecil. Dia menghindari cakar kedua kelinci itu. Lu Ze meninju kelinci abu-abu itu hingga mati lalu fokus pada kelinci hitam. Kelinci hitam memiliki pertahanan yang lebih kuat daripada kelinci abu-abu dan juga lebih cepat. Namun, Lu Ze tidak sama seperti kemarin. Dia memukul leher kelinci hitam sebanyak 5 kali dan kelinci hitam itu kejang-kejang saat terjatuh ke tanah. 3 bola merah dipanen. 1 jam kemudian, Lu Ze duduk terengah-engah di rerumputan. Dia sekarang menjadi pemburu kelinci yang berpengalaman. Dalam 1 jam itu, dia membunuh 2 ekor kelinci putih yang sangat besar, lebih besar dari kemarin. Dia kemudian membunuh 6 ekor kelinci besar dan 13 ekor kelinci kecil. Dia kejam dan tidak kenal ampun. Terlalu kejam, termasuk 3 orb yang didapatnya dari awal, totalnya ia mengumpulkan 35 orb. Luar biasa, Lu Ze tidak pernah berhenti tersenyum. Guru itu memang orang yang paling terhormat. Melihat semua bola-bola kecil ini, seharusnya sudah cukup untuk menyempurnakan kulit, daging, urat dan tulangnya, bukan? Saat itu, Lu Li, hehe, adik kecil yang nakal. Kakak akan memberimu pelajaran. Pada saat ini, senyum Lu Ze membeku. Matanya terbuka lebar saat dia menatap rumput 10 meter di depannya dengan tak percaya. Keringat membasahi dahinya. Ketinggian rumput berbeda-beda. Ada yang hanya setinggi lututnya, ada yang lebih dari 2 meter tingginya. Lu Ze akan menghilang jika dia masuk ke dalam. Di semak-semak sekitar 1,6 meter tingginya, ada sepasang mata di dalam rumput. Lu Ze merasa matanya kabur. Ia mengerjapkan mata, tetapi menemukan bahwa matanya menghilang. Kemudian, rumput tampak bergerak perlahan. Ketika makhluk itu keluar dari rerumputan itu, Lu Ze akhirnya melihat makhluk apa itu. Itu adalah serigala hijau besar yang tingginya 1,5 meter. Bulunya berwarna hijau murni yang sangat mirip dengan rumput. Bulunya tampak halus dan tipis. Bulunya jelas merupakan bulu kelas atas. Jelas tidak ada angin yang bertiup tetapi bulunya masih bergoyang-goyang. Matanya juga berwarna hijau, hanya lingkaran putih di matanya yang berwarna berbeda. Lu Ze duduk di tanah dan menatap serigala besar itu. Serigala itu juga menatap Lu Ze. Pandangan mereka bertemu dan mereka berdua tercengang. Ini tidak ilmiah. Ini harimau, kan? Bagaimana bisa ada serigala sebesar itu? Tapi warnanya bagus sekali. Mata hijau serigala itu memancarkan cahaya dingin. Ia juga tampak sedikit berhati-hati seolah-olah ia belum pernah melihat makhluk hidup seperti itu sebelumnya. Beberapa saat kemudian, ia membuka mulutnya memperlihatkan taringnya yang dingin dan meraung ke arah Lu Ze. Ada seekor serigala besar setinggi 1,5 meter yang sedang mengaum ke arahnya. Dia tampak sangat ganas. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membalas gonggongannya? Haruskah aku berpura-pura mati? Tepat saat Lu Ze memikirkan hal ini, serigala besar itu tampak mulai tidak sabar. Ia melepaskan bilaci setengah transparan yang mengiris udara sambil mengeluarkan suara melengking. Sebelum Lu Ze sempat bereaksi, bila itu mengiris dadanya tanpa ampun. Seluruh dadanya tampak terpotong seperti kertas. Darah yang keluar sangat banyak sehingga tampak seperti air mancur manusia. Ah, akhirnya aku tahu bagaimana aku mati kemarin. Itulah pikiran terakhirnya sebelum kesadarannya tenggelam dalam kegelapan.